Kita telah terhubung dengan rekan VOA Virginia Gunawan langsung dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Halo Virginia. Halo rekan-rekan. Baik. Selamat malam waktu New York. Selamat malam waktu New York. Virginia, bagaimana pengamanan jalannya sidang? Ya, saat ini sidang sudah berakhir ya. Kalau ada lihat di belakang saya, ini adalah bagian dari Press Island atau biasanya itu tempat-tempat para awak media itu berkumpul dan melakukan stand up position, melakukan live reporting, dan di sini belakang saya sudah kosong dan kebetulan malam ini hujan. Tapi perjalanan untuk sidang umum hari ini, hari pertama, berjalan cukup lancar di mana walaupun sekalipun para pemimpin pemerintah dan pemimpin negara itu melakukan atau memberikan pidatonya baik secara virtual maupun secara langsung di aula majelis umum, namun itu tidak mengurangi keinginan mereka untuk berdiplomasi baik secara bilateral maupun secara diplomasi lewat side event atau acara-acara sampingan yang biasanya diadakan di gedung markas PBB. Selain itu memang kegiatan di markas PBB ini masih sangat dibatasi. Untuk bisa masuk ke dalam memang harus menjadi delegasi atau menjadi pemimpin pemerintah atau pemimpin negara sebelum bisa masuk ke dalam. Sebelumnya masyarakat seperti saya misalnya awak media bisa masuk meliput secara langsung di dalam, tapi untuk saat ini kegiatan-kegiatan semua itu diberhentikan dulu. Pertemuan bilateral juga sangat dibatasi dan khususnya hanya diberikan akses kepada delegasi-delegasi yang berkaitan dengan dari negara-negara anggota PBB. Rekan-rekan. Virginia, apa saja yang menjadi agenda besar dalam sidang umum kali ini? Ya, masih menjadi fokus. Yang pertama adalah penanganan pandemi COVID-19 dan yang kedua adalah bagaimana caranya mengatasi krisis akibat perubahan iklim. Hal ini dikatakan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada pidato pembukaannya tadi pagi dan menyebutkan bahwa saat ini dunia itu berada dalam ancaman dan kondisi yang terbelah paling parah yang pernah ada saat ini. Selain itu dia juga menyatakan bahwa saat ini dunia ini sedang berada dalam ambang atau abyss di mana memang banyaknya masalah-masalah global yang terjadi saat ini membuat keadaan itu menjadi seperti yang dia sebutkan tadi. Ada 4 hal yang dia sebutkan menjadi masalah saat ini. Yang pertama, ketimpangan yang terjadi baik secara sosial, ekonomi, dan juga ketimpangan gender, terutama diamplifikasi karena adanya pandemi COVID-19, lalu krisis akibat perubahan cuaca atau perubahan iklim yang memperparah keadaan di saat ini. Selanjutnya juga ada misinformasi yang membuat polarisasi terhadap kelompok-kelompok dan juga timbulnya konflik-konflik yang terjadi di Afghanistan, Ethiopia, dan Yemen yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah, Antonio Guterres juga menyarankan atau memberikan desakan kepada negara-negara anggota, 193 negara anggota ini untuk berkonsolidasi dan bersolidaritas dan melakukan kegiatan multilateralisme untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah global ini. Jadi memang kembali lagi semangatnya untuk bersama-sama melakukan kegiatan bersama-sama sesuai dengan semangat PBB. Rekan-rekan. Iya, Virginia, yang kita tahu Presiden Joko Widodo juga menghadiri sidang kali ini. Nah, sebenarnya concern Presiden Jokowi dalam sidang kali ini apa saja? Ya, saya kurang bisa mendengarkan secara jelas pertanyaan Anda, tapi yang pasti Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidatonya secara virtual esok hari, tanggal 22 September, sekitar pukul 2.03 siang waktu New York atau sekitar 2.03 dini hari waktu Indonesia, dan pidato ini akan disampaikan secara virtual, yaitu sudah di-prepack dan nanti akan ditayangkan di sidang majelis umum ini. Beberapa poin yang akan disampaikan Jokowi tentunya, Presiden Jokowi tentunya adalah penanganan pandemi COVID-19, lalu juga ada penyelesaian konflik, termasuk juga konflik di Afghanistan, atau bagaimana caranya Indonesia berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di negara-negara muslim tersebut. Beberapa agenda yang dilakukan oleh delegasi, termasuk delegasi yang dibawa oleh Kementerian Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi di sini, memang skeleton crew atau kru yang sangat terbatas, jadi kru inti saja. Namun ini tidak mengurangi kegiatan mereka, mulai dari kegiatan bilateral di dalam gedung PBB, lalu juga ada beberapa meeting yang mereka lakukan secara regional maupun
bilateral maupun trilateral meeting yang dilakukan di luar markas PBB. Rekan-rekan. Virginia, terkait dengan friksi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Prancis dan Australia, apakah dibahas masing-masing negara di sana? Ya, untuk visi yang terjadi dengan Perancis, ini memang salah satu hal yang cukup mengejutkan dalam diplomasi yang terjadi di Amerika Serikat ya. Pekan lalu ketika ada pengumuman bahwa akan dilakukannya kemitraan pertahanan antara tiga negara, AUKUS, berarti itu adalah Australia, Amerika Serikat, dan United Kingdom atau Britania Raya. Ini hal yang mengejutkan bagi Prancis yang merasa ketinggalan, tidak masuk dalam fakta pertahanan ini. Sehingga dia merasa kayak merasa bahwa ada kebutuhan untuk mengapa ditinggalkan dalam fakta keamanan yang seharusnya Prancis ini adalah mitra yang salah satu mitra terlama Amerika Serikat. Bagaimana nanti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat akan mengkonsolidasi masalah ini akan memang sangat berpengaruh dengan hubungan Amerika Serikat dengan Prancis. Saat ini konsekuensi dari konflik antara Amerika Serikat dengan Prancis ini bahkan Presiden Macron tidak bersedia untuk memberikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini. Bahkan untuk memberikan video pesan atau memberikan pidatonya lewat virtual saja dia tidak bersedia. Gitu. Jadi memang konflik yang ini cukup menekan dan memberikan pressure tertentu kepada Amerika Serikat selain juga konflik terkait Afghanistan. Baik. Baik Virginia, ini ya, terkait banyaknya hal yang dibahas di dalam sidang PBB ini juga banyak konflik gitu yang terlihat. Nah, yang mencuri perhatian adalah hadirnya grup K-pop BTS di ruang sidang menjadi kejutan banyak orang. Mengapa PBB merasa perlu mengundang mereka, Virginia? BTS sebenarnya bukan ikon figur pertama dan bukan pertama kalinya BTS hadir dalam panggung PBB ya. Ini adalah kali ketiga, sebelumnya BTS pernah hadir menyampaikan pidatonya. Namun kali ini cukup sensasional karena mereka merekam penampilan mereka dengan lagu Permission to Dance dari dalam aula majelis sidang. Yang mana itu sesuatu yang sangat luar biasa dan jadi tontonan banyak orang. Kalau misalnya Anda ke page YouTube UNTV saat ini, itu adalah page-nya PBB, video penampilan BTS ini adalah video yang paling banyak ditonton dengan 11 juta penonton hanya dalam satu hari. Bayangkan, jadi dalam satu hari itu 11 juta orang menonton penampilan BTS. Tentu atraksi seperti ini dibutuhkan oleh PBB yang saat ini mungkin bagi generasi muda melihat PBB itu sebuah organisasi yang tidak relevan atau terlalu berangan-angan, terlalu jauh. Namun bisa dibunyikan lewat performance yang diberikan oleh BTS juga dengan pidato yang mereka berikan. Sebagai catatan, BTS ini bukan hal yang baru dan kaitannya dengan PBB ini sudah lama. Jadi sejak tahun 2017 mereka sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk mengkampanyekan beberapa itu termasuk pemberhentian atau stop bullying terhadap generasi muda. Jadi memang sensasional dan memang ini mutualisme simbiosis ya secara keduanya sehingga bisa dilihat bahwa diharapkan memang generasi kedepannya generasi muda bisa lebih aware dengan isu-isu yang dibawa oleh PBB. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan selamat beristirahat Virginia.